silakan Bapak Dan. Selamat sore Bapak Daniel. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Ada yang ingin saya bicarakan Bapak. Selamat sore Ibu Prima. Silakan Ibu, kita punya waktu cuma 15 menit. Apa yang ingin Ibu bicarakan sore ini Ibu? Oh ya, begini Bapak Daniel, akhir-akhir ini beberapa anak wali saya, kondisi mereka sangat memprihatinkan dan jujur membuat saya sebagai wali kelas sangat khawatir Bapak. Itu motivasi belajar mereka sangat rendah. Ini berpengaruh kepada hasil belajar mereka yang juga menurun. Hal ini disebabkan orang tua kurang memperhatikan atau mengontrol mereka untuk belajar di rumah. Orang tua menyerahkan semua tanggung jawab sepenuhnya kepada saya sebagai wali kelas. Kadang mereka juga tidak masuk, jadi fungsi kontrol orang tua itu sangat-sangat rendah. Ini yang ingin saya bicarakan dengan Bapak pada sore hari ini, Bapak. Oh, jadi begitu kok Ibu. Jadi anak wali Ibu motivasi belajar menurun, mengakibatkan hasil belajar juga menurun karena kurangnya fungsi kontrol orang tua. Selain itu, ada apa lagi Ibu? Oh iya Bapak, saya ini sudah berusaha memanggil anak murid saya, melakukan perbincangan dan juga membuat surat panggilan kepada orang tua. Tapi tetap saja tidak digubris orang tua, Bapak. Baik Ibu, jadi kita punya waktu tidak banyak Ibu. Dalam obrolan ini apa yang Ibu dapatkan? Saya ingin orang tua juga memperhatikan anak di rumah Bapak, sehingga mereka juga tetap mempunyai motivasi belajar dan motivasi untuk ke sekolah Bapak. Ya. Baik Ibu, orang tua memperhatikan anak agar termotivasi untuk belajar di sekolah. Begitu ya Bu? Iya Bapak, supaya motivasi belajarnya tinggi, jangan sampai tingkat kehadirannya dan pemahaman materi menjadi tertinggal dengan anak-anak yang lain Bapak. Oh, iya. Baik. Nah, menurut pengamatan Ibu, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa? Menurut saya, murid yang mempunyai motivasi belajar tinggi, pertama harus rajin masuk sekolah. Yang kedua, di kelas mengikuti pembelajaran dengan aktif, rajin mengerjakan tugas dan hasil belajarnya baik. Iya. Itu Bapak. Oke. Jadi rajin masuk sekolah, aktif dalam proses pembelajaran, rajin mengerjakan tugas, dan hasil belajar baik. Terus selain itu ada lagi Kak Ibu? Mungkin kreatif Bapak kepada Ya Ibu? kreatif Bapak. Oh ya, kreatif. Ya. Oke. Nah, idealnya Ibu ada 4 ciri. Ada 4 ciri. Jadi misalnya aktif bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Dan yang idealnya sepertinya begitu ya Bu. Jika kita pakai rating 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu, anak wali Ibu Prima itu ada di angka berapa? Bagaimana ya Bapak Daniel, saya juga bingung. Tapi kira-kira mereka baru berada di angka 4 Bapak. Oh ya, angka 4. Posisi ada di angka
4. Nah, Iya, Bapak. menurut Ibu, kira-kira apa kendalanya sehingga ada pada posisi 4 tersebut? Faktor keluarga, Bapak, orang tua, serta Oh lingkungan iya, yang mempengaruhi mereka sehingga anak jarang masuk sekolah, Bapak. oh iya. Baik. Jadi tantangan Ibu cukup berat ya, Bu. Iya, Bapak, lumayan Ya, berat, Bapak. ya. Jadi untuk mencapai angka 10, saya rasa lumayan susah jika pendidikan anak tidak didukung oleh orang tua. Kalau ibu ingin anak-anak, ibu ingin anak-anak itu ada di level berapa untuk motivasi belajar? Dengan saya melihat kondisi yang seperti ini, Bapak, saya ingin Ya, anak-anak wali saya yang jarang masuk itu ada di angka 7. Menurut saya itu sudah baik, Bapak Daniel. oke. Baik, Ibu. Jadi apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mencapai angka 7 tersebut, Ibu? Itu Bapak Daniel yang saya pikirkan. Ya, Itu yang sedang saya pikirkan, uh, Bapak Daniel. ya, ya. Kalau dari pengalaman Ibu, rencananya murid yang jarang masuk sekolah mau Ibu perlakukan seperti apa supaya termotivasi untuk rajin masuk sekolah, belajar aktif, atau mencatat serta bisa mengerjakan tugas? Mungkin Bapak yang bisa saya lakukan, saya harus melakukan kunjungan ke rumah anak-anak tersebut, Bapak Daniel. Oh iya, jadi perlu kunjungan ke rumah anak walinya Ibu ya? Iya, Bapak. Ya, Ya, Bapak, kunjungan ke rumah untuk melakukan pendekatan dan memberikan sedikit penjelasan pentingnya pendidikan bagi anak dan pentingnya peran keluarga, dalam hal ini orang tua, untuk meningkatkan motivasi belajar anak, Bapak. oke. Baik Ibu, kemungkinan yang dapat Ibu Prima lakukan dalam waktu dekat ini yang mana, Ibu? Bapak, saya mau meminta bantuan kepada pengurus komite untuk melakukan Ya, pendekatan kepada orang tua anak wali saya, Bapak. oh iya. Meminta bantuan kepada pengurus komite untuk melakukan pendekatan kepada orang tua. Selain itu ada lagi Kak Ibu? Mungkin saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan guru untuk memberikan bimbingan secara khusus karena anak wali saya yang sudah terlambat beberapa materi pelajaran karena ketidakhadiran mereka, Bapak Daniel. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa lakukan hal tersebut? Ya, dalam minggu ini Bapak harus secepatnya mengingat waktu penilaian akhir semester sebentar lagi. Ya. Siapa yang dapat membantu Ibu? Rekan guru dan juga komite, Bapak. Oke, baik. Kita sudah di penghujung coaching. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini, Ibu? Yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah saya mendapat pencerahan dari Bapak Daniel yang awalnya saya bingung harus berbuat apa, Bapak, supaya beberapa anak wali saya ini tingkat kehadiran yang sangat rendah, dengan fungsi orang tua, kontrol orang tua yang kurang, sehingga mempengaruhi motivasi belajarnya di sekolah. Dengan cara kunjungan ke rumah dan melakukan pendekatan, saya rasa akan meningkatkan motivasi belajar mereka, Bapak. Dan juga saya akan bekerja sama dengan
rekan guru untuk memberikan bimbingan secara khusus kepada mereka karena mereka sudah terlambat beberapa materi karena tidak hadir, Bapak. Oke, baik Ibu Prima. Mungkin hanya itu saja Ibu yang kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya ingin mendengar cerita dari Ibu setelah kunjungan ke rumah, setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat dan juga ketua komite. Ya. Oke. Baik Bapak itu. Daniel. Ya, baik Bapak Daniel. Terima kasih banyak untuk waktunya Bapak. Oke, baik, sama-sama Ibu Prima. Selamat sore Bapak Daniel. Bagaimana kabar hari ini? Keadaan Bapak hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Apa kabar Ibu Prima? Kabar baik Bapak Daniel. Baik nih Pak Daniel, kira-kira apa yang ingin kita bahas pada hari ini? Apa yang bisa saya bantu Bapak? Waktu kita hanya kira-kira 15 menit. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bapak? Baik Ibu, jadi begini Ibu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah, bagus sekali Pak Daniel. Bapak coba ceritakan kira-kira apa tujuan Bapak Daniel untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin agar menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa Ibu. Oh iya, berarti Bapak ingin dalam pembelajaran dapat mengelola kelas ya, supaya tercipta kelas yang kondusif, begitu Bapak Daniel? Ya, betul Ibu. Saya ingin sekali melakukan itu. Oke. Baik Bapak Daniel. Nah, sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bapak? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Jadi menurut Bapak, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut, Bapak? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang ribut, sibuk sendiri saat pelajaran berlangsung. Apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bicara atau ribut dan sibuk sendiri saat pelajaran berlangsung. Oke Bapak Nadir, baik. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Siap. Baik, Bu. Bapak Daniel, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung.
misalnya tidak memahami materi pelajaran, atau apakah mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin mencari perhatian, atau masalah lainnya. Menurut Bapak Daniel, kira-kira mana yang merupakan penyebab untuk siswa di kelas Bapak? Ya, Bu. Saya pikir mereka tidak memahami materi pelajaran, Ibu. Oke Bapak, jika demikian, kira-kira menurut pandangan Bapak, apa yang sebaiknya Bapak lakukan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi itu Bapak, materi pelajaran itu Bapak? Ya. Jadi saya pikir saya perlu memberikan penjelasan materi yang lebih jelas dan menarik kepada murid, dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar murid tidak merasa bosan. Seperti itu, Ibu. Oke Bapak Daniel, mungkin selain itu ada lagi Bapak? Mungkin saya akan memberikan penghargaan atau pujian kepada siswa yang diam atau mendengarkan saat pelajaran berlangsung. Bagaimana Pak Daniel sekarang? Apakah Bapak sudah ada pencerahan mengenai masalah yang dihadapi? Ya Bu, saya sudah ada sedikit gambaran, sudah memiliki gambaran sedikit. Baiklah. Sekarang Bapak Daniel, apa rencana Bapak agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Yang sudah Bapak sampaikan, Bapak bagaimana mengimplementasikan? Bagaimana caranya? Ya Bu, jadi mungkin yang akan saya lakukan pertama adalah menyusun materi yang menarik minat siswa agar mereka bisa fokus. Terus saya akan mempelajari metode-metode yang lebih bervariatif agar proses pembelajaran bisa lebih hidup lagi dan tidak membuat siswa merasa bosan atau jenuh. Seperti itu. Oke. Baik Bapak, dan kira-kira ada tidak yang bisa Bapak dan ajak bekerja sama di sekolah supaya Bapak bisa mengatasi masalah ini? Ya Bu, ada Ibu. Nanti saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya di sekolah Ibu, yang sudah punya pengalaman dalam mengelola kelas. Baik Bapak. Oke. Setelah saya mendengarkan tadi Bapak berbicara, menyampaikan ini, kira-kira kapan Bapak akan memulai melakukan rencana ini Bapak? Rencana yang tadi Bapak utarakan. Saya akan melakukan secepatnya Ibu, karena pembelajaran di sekolah sudah mulai aktif lagi Bu. Tahun pelajaran yang baru ini kita sudah mulai dengan pelajaran seperti itu. Bapak. Oke, nah sekarang rencana sudah dibuat Bapak. Sekarang apa yang membuat Bapak yakin kalau Bapak akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Ya Ibu, saya yakin bisa menjalankan karena apa yang menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan kelas yang kondusif dan efektif. Oke, baik Bapak. Silakan dilakukan rencana aksinya Bapak, dan semoga dengan pertemuan kita ini Bapak,
Bapak sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan ini. Nah, nanti kapan-kapan kita bertemu lagi ya Bapak. Saya ingin mendengarkan cerita Bapak setelah melakukan rencana tadi, dan apakah bisa berdampak dengan baik pada proses pembelajaran pembelajaran sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Baik Ibu Prima, terima kasih. Saya senang sekali bisa bercerita dengan Ibu dan saya sudah ada gambaran mengenai apa yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih Ibu. Ya Bapak Daniel, sampai jumpa lagi di lain waktu. Selamat sore Bapak. Salam.